Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam dan sehat pada hari ini, sehingga di pagi hari ini kita bisa mengawali aktivitas kehidupan kita dengan sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan untuk mempelajari, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Semoga ini semua senantiasa menjadikan keberkahan buat usia kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita. Yang kedua, sama-sama kita limpahkan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya, dengan harapan tentunya kita memohon semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Allah, dari Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita awali kegiatan pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab Suratul Fatihah, memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, lingkungan kita, keluarga kita, dan dijadikan anak-anak kita, keturunan kita anak-anak yang soleh-solehah, juga menjadi anak-anak yang ahli hafiz Al-Quran. Ila dinya akhulina din syulihah ila daradina bin Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita juga bisa menikmati fasilitas sarpras. Terima kasih Pak Jo. Nih, Pak Jo-nya ada di sana. Masih kurang 2 ya Pak Jo ya? Masih kurang 2. Bagi Bapak dan Ibu yang kelebihan rezeki, mari sama-sama bisa berbagi untuk memfasilitasi program masjid yang kita cintai, untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah masjid kita yang saat ini baru dapat terrealisasikan 2 AC dari rencana 4 unit yang akan dipasang di rumah kita. Tentunya mudah-mudahan ini memberikan keberkahan kepada kita, khususnya keberkahan rezeki buat kita dan keluarga kita. Mari kita awali kegiatan kita. Saat ini akan terhadir guru kita Ustadz Abu Dian yang akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 124. Kepada beliau dipersilakan. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena syukur itu berkaitan dengan nikmat. Dan nikmat itu tanpa diminta sebenarnya sudah diterima oleh kita. Hidup itu adalah nikmat. Allah memberikan kehidupan kepada kita, itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan tanpa kita minta, Allah berikan. Sehat itu nikmat. Kita tidak meminta setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disehatkan, tetapi Allah berikan kesehatan itu untuk kita. Bahkan rezeki yang berupa materi ataupun non materi tanpa diminta oleh kita pun Allah berikan itu sebagai nikmat untuk kita. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam kalimat basmalah sebagai yang memiliki sifat Ar-Rahman, artinya yang maha memberikan rahmatnya untuk seluruh manusia, yang memberikan seluruh kasih sayangnya, memberikan kasihnya untuk seluruh manusia tanpa membedakan. Nikmat-nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, banyaknya nikmat yang kita terima seharusnya itu menjadikan kemampuan bersyukur seseorang semakin meningkat. Sehingga posisinya tidak lagi menjadi hamba yang biasa, tetapi dia bisa naik menjadi hamba yang istimewa. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang bersyukur. Kenapa kemudian diberikan label sebagai hamba yang bersyukur? Karena kemampuan seorang Nabi Nuh untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diterimanya tanpa harus menunggu terlebih dahulu momentum-momentum yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka kemudian ini mampu meningkatkan standarnya Nabi Nuh dari hamba yang biasa menjadi hamba yang istimewa. Maka dia disebut sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, abdan syakuro. Nah, karena nikmat sama nikmat yang kita terima juga itu banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kalau kita hitung juga tidak akan mampu menghitungnya. Seharusnya ini berbanding lurus dengan kemampuan syukur yang kita lakukan. Jadi sebanyak apapun nikmat yang kita terima harusnya berbanding lurus dengan kemampuan syukur yang kita lakukan. Nah, ketika terima banyak nikmat, kemampuan bersyukur itu semakin meningkat. Itu harus berbanding lurus. Karena memang itulah yang kemudian sunatullah yang Allah berikan kepada setiap hamba. Dan kemampuan bersyukur itu tidak ada kaitannya dengan usia, tidak ada kaitannya dengan kedudukan, tidak ada kaitannya dengan jabatan. Kenapa? Karena kemampuan bersyukur itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Baik mereka-mereka yang usianya masih muda, ataupun mereka yang usianya sudah kolonial, milenial dan kolonial, ataupun mereka-mereka yang punya jabatan, ataupun mereka yang tidak punya jabatan. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan itu semuanya. Mereka siapapun manusianya, bahkan yang tidak berpendidikan pun,
Terkadang kemampuan bersyukurnya itu melebihi kita-kita yang berpendidikan. Karena memang kemampuan ini, fitrah ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Kemampuan bersyukur ini pada setiap manusia, siapapun itu, tanpa harus memandang usia, tanpa harus memandang jabatan, tanpa harus memandang kedudukan ataupun yang lainnya. Maka mari senantiasa kita meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari meningkatkan standar diri kita menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Saya masih melanjutkan di tafsir surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ya Muhammad kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang diuji oleh Rabb-nya, yang diuji oleh Tuhannya dengan kalimatin fa'atammahun, yang diuji dengan kalimat-kalimat fa'atammahun, dan Ibrahim mampu menyempurnakan atau menyelesaikan ujian ini dengan baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diturunkan sebagai hujjah kepada kaum musyrikin yang dimana di sana ada Nasrani, kemudian ada Yahudi, yang mereka menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, Allah banyak berbicara tentang kaum Nasrani dan Yahudi. Bagaimana tipikal mereka, kemudian bagaimana karakteristik mereka, kisah-kisah mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya. Nah, tapi ketika Allah sedang menjelaskan kaum Nasrani, kaum Yahudi yang musyrikun pada saat itu, tiba-tiba kemudian Allah menjelaskan satu ayat di ayat 124 dengan kisah Ibrahim, menyempilkan satu ayat dengan kisah Ibrahim, dan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya, kita akan tahu bagaimana ayat ini turun sebenarnya. Sebelum kemudian kita harus tahu dulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya tentang kondisi kaum Yahudi dan Nasrani ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengutus Nabi Muhammad untuk menjelaskan dakwah Islam. Nah, ketika kaum Yahudi dan Nasrani itu adalah kaum yang menentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul datang untuk menyampaikan kebenaran, mereka senantiasa menyampaikan bahwa kami sudah tahu kebenaran. Dari siapa kebenaran itu datang? Menurut mereka kebenaran itu datangnya adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka mengaku-ngaku bahwa mereka adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Dan mereka adalah masyarakat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang mendakwahkan kebenaran kepada kaum Yahudi dan Nasrani pada saat itu, mereka selalu beranggapan, selalu mengaku bahwa mereka adalah Ibrahim sejati. Mereka adalah pengikutnya Nabi Ibrahim dan pelaksana dari ajarannya Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Nabi Muhammad itu datang kepada mereka, mereka selalu sudah nggak usah disampaikan kebenaran ini ya Muhammad. Kenapa? Karena kami lebih tahu. Kami ini pengikutnya Ibrahim.
Ya, kami lebih tahu dari apa yang kau sampaikan. Ya. Dan itu disampaikan oleh kaum Yahudi, kaum Nasrani pada saat itu. Maka ketika kemudian anggapan-anggapan dari kaum Yahudi dan Nasrani pada saat itu yang mengaku-ngaku sebagai kaumnya Nabi Ibrahim, turunlah ayat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ingatlah dan ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tidak usah kemudian risau dengan perkataannya kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka mengaku-ngaku sebagainya umatnya Nabi Ibrahim, karena yang lebih berhak adalah engkau. Maka perhatikanlah kisah Ibrahim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, dengan perintah dan larangan. Ketika engkau menyampaikan kisah ini kepada mereka, mereka akan tahu bahwa ternyata yang lebih berhak untuk menjadi umatnya Nabi Ibrahim adalah kita, kaum muslim, bukan mereka. Dan itu kemudian dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya, maka dengan lebih jelas, dengan konteks yang lebih jelas, dengan ayat yang lebih jelas, makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya, bahwa Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Itu diperjelas di ayat. Tetapi di ayat ini Allah ingin mempertegasnya bahwa tidak usah takut, tidak usah ragu, wahai Muhammad. Ceritakan saja kepada mereka tentang ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang mungkin sebenarnya mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, mereka hanya mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Ibrahim, sebagai pengikut ajarannya Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu melewati berbagai macam ujian sehingga kemudian menjadi sosok pribadi yang istimewa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Makanya di awal ayatnya didahului dengan kata wa'iz, dan ingatlah. Ingatlah. Nah, ingatlah itu bukan hanya sekedar ingat, tetapi mengingat dengan pemahaman sehingga kemudian menjadi sebuah kedalaman makna yang kemudian akan disampaikan kepada kaum musyrikin, yaitu Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya penjelasan tentang ayat ini sudah pernah saya jelaskan di dua pertemuan sebelumnya. Di pertemuan yang pertama jelaskan tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sebelum kita mengetahui tentang isi ayat ini, kita tahu terlebih dahulu sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu sudah dijelaskan. Kemudian di pertemuan berikutnya, di kedua, saya jelaskan tentang konsep ibtila atau bala yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan kata ibtala, menguji Nabi Ibrahim. Yang ini kemudian kita sering kenalnya dengan bala. Nah, konsep yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tentu ini dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ujian atau bala itu adalah bukan sesuatu yang sial, bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi konsep yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bahwa ujian itu adalah sesuatu yang harus dilewati, bukan dihindari. Kenapa? Karena ketika kita menghindar dari satu ujian, maka kita akan bertemu dengan ujian yang lain. Nah, pasti kita akan bertemu, itu sunnatullahnya, itu adalah sunnatullah yang memang saya teh ya. Ini sudah ada. Kalau double.
Ya, itu sunnatullah yang kemudian memang sudah Allah terapkan bahwa ujian itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dilewati, untuk kemudian kita hadapi ujian itu. Ketika kita lolos dari ujian ini, ketika berhasil dalam satu ujian, maka kita akan naik derajatnya. Tapi kalau kemudian kita berusaha menghindari ujian yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan ujian berikutnya yang justru mungkin akan lebih berat. Kemudian Allah akan berikan ujian itu terus sampai kemudian kita benar-benar bisa menyelesaikan tahapan ujian itu, maka kita akan selesai. Nah, maka konsep yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kisah Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, ya kita harus lewati, kita harus hadapi. Tidak usah kemudian kita mengatakan, kenapa Allah memberikan ujian lagi kepada saya? Kenapa Allah berikan ujian lagi kepada saya? Nah, nanti turunannya adalah kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu, memberikan musibah atau ujian kepada seseorang kecuali orang itu pasti akan mampu menyelesaikannya. Itu konsepnya, ya. Jadi kalau kemudian Allah memberikan ujian kepada kita, sesungguhnya Allah sudah tahu bahwa kalian pasti akan mampu menghadapi ujian itu. Artinya kalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ujian ini, ya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti membantu kita menyelesaikan ujian ini. Itu yang poinnya yang paling penting. Jadi tidak usah dihindari, setiap ada musibah, ada ujian apapun, ya kita lewati, kita hadapi, bahwa ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada saya untuk menaikkan derajat saya menjadi lebih baik dari ujian-ujian ini. Nah, begitupun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, itu untuk menaikkan derajatnya menjadi lebih baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bahasakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dibahasakan di dalam ayat ini dengan bikalimatin, dengan kalimat. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa Allah menyampaikannya tidak dengan bibalain, dengan ujian, ataupun misalnya dengan biikhtibarin atau biimtihanin, dengan ujian-ujian, tetapi Allah menyampaikannya dengan redaksi bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan para mufassir ketika menafsirkan kata kalimat di dalam ayat ini, ujian yang dijalani oleh ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu jumlahnya banyak. Makanya disebut dengan kalimatin, banyak. Jumlahnya banyak. Dan maknanya berbeda-beda. Ujian itu bisa berupa perintah atau juga bisa berupa larangan. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa menurut beliau ujian kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan kata kalimat, kalimat itu artinya kalimat-kalimat perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-awamir wan nawahi. Jadi itu adalah kalimat perintah dan larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, dan itu sebagai ujian. Contoh misalnya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu kan sebuah perintah, tetapi di dalamnya mengandung ujian. Kenapa? Karena dia harus menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan ujian dengan kata kalimat. Kalimat itu adalah kalimat perintah, larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Tetapi juga ada yang menyatakan bahwa
menurut tafsir Al-Muyassar, wa fi tafsir Al-Muyassar, dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa kalimat, makna kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah syariat Islam. Ya, syariat Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Jadi seluruh syariat yang kemudian Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian akhirnya menjadi amaliyah taklifiyah, yang kemudian menjadi amal yang harus ditanggung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu adalah ujian yang Allah berikan kepadanya. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam masuk di usia mumayyiz, disampaikan mumayyiz di dalam Islam itu menjadi sebuah perhatian buat kita semuanya agar kita bisa membangun ataupun mengkomunikasikan sesuatu hal kepada keluarga kita, karena kita terkadang terlewat antara mumayyiz dengan baligh. Itu harus dipahami. Kalau mumayyiz itu kan ketika seseorang sudah bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dan salah, antara baik dan buruk. Kapan usia mumayyiz seseorang itu? Mumayyiz seseorang itu akan mencapai di usia sekitar 7 tahun. Ya, usia 7 tahun. Ya, itu usia 7 tahun itu ada rata-rata anak-anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Kalau ada anak-anak kita yang di usia 7 tahun belum bisa membedakan itu, berarti belum mencapai masa mumayyiz. Seharusnya bisa. Nah, pada usia-usia ini mereka sudah bisa diajak untuk beribadah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, amurru auladakum bis salati wahum abna'u sab'a sinin. Jadi perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat, dan umur usia mereka pada saat itu usianya adalah pada saat 7 tahun. Ya. Jadi ketika usia 7 tahun sudah diperintahkan, ajaklah anak-anak untuk melaksanakan sholat, untuk mereka melaksanakan ibadah. Jadi usia 7 tahun itu sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang salah, baik dan buruk, mana benar dan salah, dan juga sudah mulai bisa diajak beribadah. Dan ini penting untuk disampaikan. Kenapa? Karena kita harus tahu bagaimana kondisi anak kita. Mereka sudah mumayyiz. Jadi ketika sudah mumayyiz, kita harus tahu bagaimana proses memberikan pendidikan kepada anak-anak yang sudah masuk di usia mumayyiz. Beda dengan akil baligh. Kalau akil baligh itu adalah usia di mana anak-anak sudah dikenakan hukum syara'. Makanya kenapa kemudian disebut dengan mukallaf, karena mereka sudah diberi tanggungan berupa hukum-hukum syara'. Jadi ketika mereka melaksanakan sholat, itu sebuah kewajiban. Mereka melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu adalah sebagai sebuah kewajiban yang harus mereka laksanakan ketika di usia baligh. Tapi di usia mumayyiz mereka sudah bisa membedakan. Walaupun belum ada hukum taklifiyah, belum ada hukum yang memberikan kewajiban kepada mereka, tetapi mereka sudah bisa membedakan. Nah, begitulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika syariat, makna kalimat di sini adalah syariat Islam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan syariat-syariat Islam, diberikan perintah syariat, diwajibkan syariat ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam saat usianya sudah mulai mumayyiz. Nah, ini disebut dengan ujian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah usianya mulai mumayyiz, beliau kemudian sudah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat-syariat yang diberikan kepadanya. Salah satu ujian yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam saat usianya mumayyiz adalah proses mencari Tuhan. Ya,
Ya, Nabi Ibrahim itu proses mencari Tuhannya saat usia mumayyiz, bukan pada saat usia balik. Bayangkan Nabi Ibrahim di usia mumayyiz dia sudah proses mencari Tuhan. Kenapa? Karena beliau Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di sebuah daerah yang bernama Faddam A'ram, kawasan kerajaan. Ya, beliau lahir di kawasan kerajaan yang pada saat itu rajanya dipimpin oleh Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini memimpin sebuah kerajaan, rakyatnya makmur, rakyatnya senang, bahagia di bawah kepemimpinannya dia. Tapi ada satu hal yang kemudian menjadi tantangan buat masyarakat pada saat itu, yaitu mereka menyembah berhala. Ya. Ini kontradiktif, rakyatnya makmur tapi mereka menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lahir di lingkungan yang mana pada saat itu masyarakatnya menyembah berhala, bahkan ayahnya sendiri itu pembuat berhala, membuat patung-patung itu menjadi sebuah tantangan buat Nabi Ibrahim. Dan ketika di usia mumayyiz, justru ini yang menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim untuk mencari kebenaran, untuk mencari sebenarnya siapa Tuhannya. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 76-78 di sana dikisahkan tentang falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, bagaimana proses Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Yang dia melihat bintang, dia melihat bulan, dia melihat matahari, melihat bintang disangka itu adalah Tuhannya, melihat bulan disangka itu adalah Tuhannya, melihat matahari disangka itu adalah Tuhannya. Itu prosesnya mencari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dilakukan kapan? Dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika usia mumayyiz. Kenapa? Karena dia sudah bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Nah, kalau kita di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun belum bisa membedakan mana yang salah dan benar, berarti ada yang salah dengan perkembangan anak-anak kita. Kenapa? Karena di usia itu Nabi Ibrahim saja sudah bisa membedakan mana salah dan benar. Oh, apa yang dilakukan oleh masyarakat saya menyembah berhala itu salah. Kenapa? Tidak mungkin berhala-berhala itu menjadi Tuhan. Maka dia kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tertantang untuk mencari Tuhan yang baru. Kalau saya kemudian tidak mencari Tuhan, gak mungkin berhala ini memberikan manfaat untuk saya. Itu sudah tahu salah dan benar. Maka saya harus mencari Tuhan yang baru. Dicarilah Tuhan yang baru. Nah, proses pencariannya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 76-78 sana. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika melihat bintang, dilihatnya, oh mungkin ini Tuhan saya. Kenapa? Karena dia bersinar. Tapi ketika kemudian besok paginya bintang itu hilang, oh nggak mungkin. Nah, dia mulai tahu bahwa, mulai berpikir ya, oh salah dong saya menyembah Tuhan saya, tapi Tuhan saya hilang kok nggak ada gitu. Ini kan dia tahu salah dan benar. Nah, besoknya ketika malam besoknya, ketika dia melihat bulan ternyata bersinar lebih besar, dia berpikir, oh ini saya kayaknya ini Tuhan saya. Kenapa? Karena dia bersinarnya lebih terang daripada yang kemarin. Tapi besoknya ternyata bulan juga hilang. Menurut dia nggak mungkinlah Tuhan saya itu ada, kemudian tiada, ada dan tiada, hilang, tenggelam, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam gitu. Nggak mungkin Tuhan saya seperti itu. Paginya ketika melihat matahari, nama yang dikatakan Nabi Ibrahim. Falamma ra'al qamara bazighatan. Ketika lihat matahari yang lebih besar, dia bilang, hadza akbar, ini lebih besar, pasti ini Tuhan saya. Tapi ketika kemudian matahari itu pun tenggelam, dia kemudian kecewa lagi, nggak mungkinlah Tuhan saya tenggelam lagi. Ternyata matahari sudah tidak ada lagi. Maka kemudian akhirnya mengambil kesimpulan, di akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan bintang, Tuhan yang menciptakan bulan, dan Tuhan yang menciptakan matahari, dan dia pasti lebih besar dari itu. Itu di usia yang mumayyiz. Dia bisa membedakan mana benar dan mana salah. Makanya kalau kita lihat anak-anak kita di usia-usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun belum bisa membedakan
mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, kita sebagai orang tuanya harus bisa menjelaskan kepada mereka, karena mereka usianya sudah mumayyiz. Harus bisa menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Ya, karena itu sebuah sunnah, sebuah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap manusia yang mulai menginjak usia di usia 7 tahun ke atas. Mereka sudah mumayyiz. Nah, kalau sudah balik ya itu sudah urusannya mereka. Jadi ketika sudah balik, itu adalah kesempurnaan dari mumayyiz. Jadi sempurnanya mumayyiz itu ditandai dengan baliknya mereka. Nah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kalimatin, dengan makna syariat-syariat, karena kan ada yang memaknainya di dalam tafsir Al-Muyassar itu dengan maknanya kalimat, itu dengan syariat, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariat-syariat yang dibebankan kepada Nabi Ibrahim itu sudah dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sudah menginjak usia mumayyiz. Nah, ini kalimat dengan makna syariat. Ya. Tapi ada juga yang kemudian memaknai kata kalimatin bi kalimatin, ujian dengan bahasa kalimat ini itu dengan kekuasaan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam surat At-Tahrim ayat 12. Ya. Ketika berbicara tentang kisahnya Maryam, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, kemudian ditutup dengan kalimatnya wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Jadi ketika Maryam alaihissalam mengakui kekuasaan dari Rabb-nya, dan maka Maryam kemudian menjadi wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu makna kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Wa idzibtala Ibrahim rabbahu bi kalimat, dengan kalimat-kalimat, dengan ujian-ujian. Ujiannya bisa berupa perintah dan larangan, ujiannya bisa berupa syariat Islam, ujiannya juga bisa kekuasaan, dan ini dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam keseluruhan. Dari mulai ujian perintah dan larangan, dari mulai ujian syariat Islam, dari mulai ujian kekuasaan, itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semuanya benar ketika memaknai kalimatin itu sebagai makna syariat atau makna perintah dan larangan, al-amru wan nawahi, ataupun dia sebagai sebuah kekuasaan. Nah, jamaah rahimakumullah, ada seperti apa ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena bahasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu dengan kata kalimatin. Artinya kalimatin itu banyak. Ya. Bukan hanya 1, 2, tetapi kalimatin, tapi banyak. Ujiannya artinya banyak. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu ujian-ujian yang berat saja bisa sampai 40 ujian. Ujian yang berat yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang itu kemudian kita bisa lihat di dalam Al-Quran, dan yang mungkin disampaikan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang lebih jelas lagi kalau kita bahas tentang Al-Quran satu persatu, bagaimana Allah menggambarkan ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh misalnya di dalam surat Al-Anbiya, ya, di dalam surat Al-Anbiya, tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghadapi ayahnya. Itu kan sebuah ujian. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat 52, 53 sampai ayat 60 itu kisahnya tentang bagaimana Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan ayahnya. Berhadapan dengan ayahnya ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diutus menjadi nabi,
Maka kemudian tugasnya Nabi Ibrahim itu adalah menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu harus disampaikan kepada siapapun. Mau kepada keluarga, mau kepada masyarakat sekitar, tetangga, atau kepada halayak ramai yang lebih besar lingkupnya. Itu kebenaran harus disampaikan. Nah, kebenaran ini disampaikan kepada masyarakat, kepada keluarganya, tapi kemudian ditolak, ditentang. Bahkan oleh ayahnya sendiri. Nah, ini ujian pertama Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat menjadi nabi. Kebenaran itu disampaikan kepada keluarganya, tapi kemudian ditentang oleh ayahnya sendiri. Kenapa? Karena ayahnya pembuat berhala. Ya. Tetapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyelesaikan ujian ini dengan baik, dengan luar biasa. Wa idh qala li abihi azar, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Ya, dialog dengan ayahnya. Dialog tentang apa? Tentang berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya. Bahwa berhala-berhala ini sebenarnya tidak pernah bermanfaat untuk kita. Disampaikan kebenaran itu kepada ayahnya. Jadi buat kita menyampaikan kebenaran itu tidak harus kepada orang lain, tetapi yang pertama kali harus disampaikan kebenaran itu kepada keluarga. Ya. Apapun kebenarannya, kalau kemudian kebenaran, apapun kondisinya, kebenaran itu harus disampaikan. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya, ini berhala ini tidak akan ada fungsinya, tidak ada manfaatnya buat kita. Ayahnya marah, ya, dalam kondisi ayahnya marah. Kenapa? Engkau malah menentang budaya yang sudah bertahun-tahun ada di lingkungan kita. Bahkan kemudian berani menentang bahwa berhala ini tidak ada manfaatnya. Padahal mereka adalah Tuhan yang disembah oleh masyarakat sekitar. Pertentangan itu kemudian menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa. Bahkan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sempat diusir oleh ayahnya. Daripada kamu tidak memberikan solusi buat saya, lebih baik tidak menjadi anakku saja. Itu terjadi pada keluarganya Nabi Ibrahim. Hingga suatu hari ketika ayahnya kemudian beserta masyarakat sekitar lingkungannya memiliki sebuah acara, hadir di sebuah acara, maka otomatis di rumah-rumah ibadah mereka atau di rumah mereka itu kan kosong. Nabi Ibrahim menggunakan kesempatan ini, momentum ini untuk menghancurkan semua berhala. Dihancurkan semua berhala. Yang berhala-berhala, semua berhala dihancurkan dari mulai yang kecil, yang besar, dan itu dengan tanpa bantuan apapun, dengan dilakukan dengan Nabi Ibrahim sendirian. Dihancurkan semuanya berhala. Hingga ketika kemudian pada satu berhala yang terbesar, nah ini kan kisahnya di ayat ini, pada satu berhala yang terbesar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, tidak dihancurkan. Faja'alahum juzadzan illa kabirallah. Ya. Jadi ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim berhala yang paling besar. Untuk apa fungsinya? Nanti lihat di akhirnya. Ya. Ditinggalkan berhala yang paling besar, senjata ataupun alat yang dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala itu diletakkan di samping berhala yang paling besar. Ketika kemudian masyarakatnya datang, penduduknya datang, penduduk kampung beserta ayahnya datang ke tempat itu, bingung, semua berhalanya sudah hancur. Ketika melihat berhala-berhala itu sudah hancur, maka kemudian ditanya siapa yang menghancurkan ini, tidak ada yang mengakukan. Nabi Ibrahim juga tidak mengaku. Tapi kemudian seorang pemuda berkata bahwa dia melihat Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke sini menghancurkan semua berhala-berhala. Tapi ketika ditanya saya, Ibrahim, engkau menghancurkan? Saya tidak menghancurkan berhala-berhala. Kata Nabi Ibrahim, kalau mau bertanya siapa yang menghancurkan berhala, tanya sama berhala yang paling besar. Dia tidak hancur sendirian. Tanya sama berhala yang paling besar, di sampingnya ada alat untuk menghancurkannya. Ternyata untuk menghancurkan berhala-berhala yang lain. Tanya kepada beliau. Ini cerdasnya Nabi Ibrahim. Ini kan masyarakat pada saat itu juga bingung. Bapak ayahnya saja bingung. Bagaimana mungkin kita bertanya kepada berhala sementara mereka tidak berbicara,
mereka tidak bisa melakukan apapun untuk kita, kata mereka, kata penduduknya pada saat itu. Maka kata Nabi Ibrahim, langsung kata Nabi Ibrahim juga dengan kata-kata, kalau mereka tidak memberikan manfaat, mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan sesuatu untuk kita, kenapa kita menyembahnya? Ya. Itu ujian, tapi kemudian dihadapi dengan cerdas oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa kita menyembah Tuhan yang memang tidak memberikan manfaat untuk kita? Kenapa kita menyembah berhala yang dia sendiri berbicara saja tidak bisa? Nah, itu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat menjadi nabi. Ujiannya adalah keluarganya dan masyarakatnya pada saat itu yang menyembah berhala. Akhirnya mereka tetap, apakah kemudian mereka masuk Islam? Kan tidak. Malu, ketika malu itu sudah puncak rasa malunya, bukan kemudian mengakui kebenaran, tetapi bagaimana kemudian menghancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, dibakar hidup-hidup, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kisah ini. Di ayat 56 sampai 60 ya, 56 sampai 60 ya, di surat Al-Anbiya ini. Itu dibakar oleh masyarakatnya pada saat itu. Kenapa? Karena mereka malu. Puncak rasa malunya bukan mengakui kebenaran, ya, tapi tadi menghukum Nabi Ibrahim yang menyampaikan kebenaran itu. Mereka dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Ketika dibakar hidup-hidup, dinyalakan apinya, datang malaikat kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, apakah aku perlu membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak usah. Kenapa? Karena ujian yang saya jalani ini, itu datangnya dari Allah, dan pasti Allah lebih tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi ujian yang dihadapi itu datangnya dari Allah, dan dia tahu pasti Allah yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Maka turunlah kemudian ayat qulna ya narukuni bardaw wa salama. Maka kemudian Allah berfirman, Allah berwahyu kepada api, jadi dinginlah api, apinya jadi dingin. Wasalaman, dan Nabi Ibrahim menjadi selamat. Itu ujiannya diselesaikan dengan cerdas. Dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang diberikan, selesai. Nabi Ibrahim selamat. Maka ini konsep ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diselesaikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim. Fa'atammahun, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik. Makanya di dalam surat An-Najm disebutkan wa Ibrahim alladzi waffa, dan Nabi Ibrahim yang senantiasa menuntaskan ujian-ujian atau janji-janji dari ujian-ujian itu. Itu sudah selesai ujiannya. Apakah kemudian selesai ujiannya di situ? Tidak. Tetapi ujiannya kemudian berlanjut, masih berlanjut dengan ujian yang lebih besar. Contoh misalnya ujian yang lebih besarnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan keluarganya, istri dan anaknya di lembah yang tidak ada tumbuhan. Siapa yang ditinggalkan? Hajar dan Ismail alaihissalam. Itu ujian. Kalau kita mungkin bukan ujian. Kalau kita meninggalkan anak dan istri di lembah yang terpencil, wah, buat kita senang aja, karena bisa cari yang baru. Ya, gitu. Nah, kalau Nabi Ibrahim ini sebagai sebuah ujian, meninggalkan anak ini askantu di surat Al-Anbiya ayat 37, di surat Ibrahim ayat 37, inni askantu biwadin ghairi dzi zar'in. Jadi saya meninggalkan keluarga saya Hajar dan Ismail itu di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Bayang. Tapi itu adalah perintah Allah, kan tadi saya bilang. Itu adalah perintah Allah yang bentuknya ujian dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita disuruh seperti itu oleh atasan kita, kamu pindah sana ke daerah terpencil, kita pasti akan nolak. Di daerah terpencil ada apa? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk kemudian memindahkan Hajar dan Ismail ke lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada air juga di sana. Tapi kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintah ini. Bahkan Siti Hajarnya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu mengikuti Nabi ketika ditinggalkan di Mekah. Dan dulu Mekah itu namanya Wadin Ghairi Dzar'i, ya, lembah yang tidak ada tumbuhan. Di dalam Al-Quran disebutnya gitu, seperti ini. Ketika ditinggalkan di Mekah, di lembah itu, kemudian Nabi Ibrahim akan kembali ke Palestina karena tempat dakwahnya beliau adalah di Palestina. Lahirnya di Irak, tapi kemudian tempat dakwahnya di Palestina. Diutus oleh Allah ke bangsa Palestina. Ketika akan kembali ke Palestina, Hajarnya kan bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Lima tadhhab ya Ibrahim? Kenapa engkau pergi meninggalkan kami ya Ibrahim?" Nabi Ibrahim nggak menengok, nggak melihat Hajar dan Ismail. Ditanya, "Lima tadhhab ya Ibrahim? Kenapa engkau pergi ya?" Sampai kemudian ditanya berkali-kali sama Hajar, "Lima tadhhab ya Ibrahim?" Kan Ibrahim menangis. Mungkin saat itu pikirannya sedang kacau, sedang galau. Saya tidak mampu menjawabnya gitu. Tapi ketika kemudian pertanyaan Hajar berubah, "Ahadza amrullah ya Ibrahim?" Apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Maka kemudian jawabannya Nabi Ibrahim, "Bala." Setelah itu Hajar tidak bertanya lagi. Kalau ini adalah perintah Allah, saya yakin la yudayyi'unallah. Allah tidak akan meninggalkan, tidak akan menelantarkan kami. Ibrahim pergi ke Palestina. Hajar dan Ismail ditinggalkan di lembah yang perampok saja tidak mau datang ke situ. Itu ujian besar. Tapi kemudian dari keluarga ini ternyata tumbuh menjadi besar, bahkan kemudian penduduk-penduduknya kemudian bertambah, sampai akhirnya sekarang menjadi sebuah kota yang besar bernama Makkah Al-Mukarramah. Makanya Makkah Al-Mukarramah dikenal sebagai kotanya Nabi Ibrahim karena dibangun oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, Makkah Al-Mukarramah. Dari seorang Hajar, kalau dari awal Ibrahim alaihissalam tidak mau menerima ujian ini, maka tidak ada peradaban di kota Mekah pada saat ini. Kalau Nabi Ibrahim dari awal kemudian jelas-jelas tidak mau melaksanakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kemudian kita bisa melaksanakan ibadah haji pada saat ini. Karena doanya Nabi Ibrahim, "Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim." Jadikan hati-hati manusia untuk selalu rindu ke kota Mekah ini. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan ternyata semua orang pasti akan rindu. Kalau kita ditanya, apakah kita rindu dengan kota Mekah? Buat mereka yang sudah pernah datang ke sana saja, pasti akan merindukan untuk hadir di sana. Apalagi kita yang belum berangkat. Itu sebuah kerinduan yang luar biasa, dan itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, maka ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim diselesaikan dengan baik. Meninggalkan keluarganya di sana dengan perbekalan secukupnya, tapi kemudian diselesaikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim. Fa'atammah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian ini dilewati oleh Nabi Ibrahim, disempurnakan sehingga kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi waja'alnaka imaman linnas. Nabi Ibrahim menjadi imam bagi manusia. Jadi dari ujian-ujian yang dilewati menjadikan Nabi Ibrahim sosok yang luar biasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujiannya yang luar biasa, kemudian dia menjadi imaman linnas, menjadi imam bagi manusia, menjadi pemimpin bagi manusia. Nah, begitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 124 ini penafsiran. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita bagaimana ketika kita menyelesaikan setiap ujian yang hadir di tengah-tengah kita. Bahwa ujian yang hadir di tengah-tengah kita itu adalah bukan semata-mata kesialan, bukan semata-mata sesuatu yang harus
hindari, tetapi ujian-ujian yang hadir di tengah-tengah kita atau pada diri kita, keluarga kita, itu adalah ujian yang harus kita lewati untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ibrahim melewati ujian-ujian itu sehingga kemudian beliau menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya, sekaligus itu pengingat untuk saya pribadi. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdian yang telah memberikan ilmu buat kita semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inti dari kajian kita pada hari ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah SWT adalah bertujuan untuk meningkatkan agar kita menjadi insan-insan yang lebih baik. Bisa berubah ujian itu dalam bentuk perintah Allah maupun larangan syariat maupun jabatan yang ada. Mudah-mudahan kita bisa mensikapi ini lebih baik, bahwa itu adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita, tentunya agar kita menjadi insan-insan yang menjadi insan-insan yang lebih baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah cukup Bapak dan Ibu ya? Ada yang mau tanya? Alhamdulillah, berarti sudah paham semua. Besok tesnya ya Pak. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita dengan bacakan hamdalah dan doa kafaaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.